Masih semangat kan untuk mau ibadah? Sudah sarapan semua? Oke, sudah. Oke, kalau sudah siap semua, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan buku Alkitab kita, persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, terlebih hati dan pikiran kita. Firman Tuhan hari ini dari Amsal 17 ayat 6. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 17 ayat 6. Yuk dipersiapkan ya. Nah, sebelum kita masuk ibadah, supaya kita lebih semangat, ada iyel-iyel inang. Inang dulu ya, nanti baru dicontoh adik-adik. Aku adalah anak-anak Tuhan, selalu riang, sopan dan ceria, tekun belajar supaya juara, menjadi anak Tuhan yang selalu membanggakan. La 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 la. Oke, nah sekali lagi diikuti ya. Ayo kita mulai semua. Aku adalah anak-anak Tuhan, selalu riang, sopan dan ceria, tekun belajar supaya juara, menjadi anak Tuhan yang selalu membanggakan. La 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 la. Kukuruyuk, kukuruyuk, suara lonceng gereja telah berbunyi. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Marta Tahua Manuki. Adik-adik, duduk yang manis. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan pada hari ini, karena kasih setia Tuhan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh bangun pagi dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami berkumpul kembali melalui ibadah online kami ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap acara kami dari awal sampai mengakhiri, supaya berjalan dengan baik. Berkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah, supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu, dan mampukan mereka untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Tuhan dengan sukacita. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, memuji Tuhan.
adik-adik, kita mau mengucapkan titah kelima dan maksudnya. Semua boleh duduk kembali. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami hati mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Adik-adik semua, sekarang lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Inang sayang kepada adik-adik sekolah minggu. Terlebih Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik sekolah minggu. Kita puji Tuhan, Yesus sayang padaku. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan sikap berdoa, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik duduk yang manis dan rapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami berhikmat dalam mendengarkan firman-Mu, dan Engkau menemani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Amsal 17 ayat 6. Mari kita sama-sama membacanya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi kita baca. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ada yang beda nggak dengan penampilan Inang? Ayo, apa yang beda? Iya betul, ada yang jawab Inang pakai mahkota. Nah, mahkota ini biasanya dipakai oleh raja dan ratu. Mahkota ini adalah suatu kebanggaan untuk raja dan ratu. Biasanya dipakai mau kemana-mana aja. Begitu juga firman Tuhan hari ini dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah
anak yang membanggakan mereka. Bagaimana ya cara supaya menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua? Sebelum Inang kasih tahu caranya, kita saksikan cerita yang satu ini. Nana, selamat ya nak. Kamu berhasil menjadi juara 1 lomba menyanyi di sekolah. Iya Bu, suaraku kan memang bagus. Betul, Nana kamu hebat, suaramu bagus banget, dan kamu layak juara. Selamat ya. Iyalah, memang suaramu jelek. Kamu kan gak bisa mengalahkan aku, Putri. Nana, kamu tidak boleh berkata seperti itu kepada temanmu. Meskipun suaramu bagus dan kamu menjadi juara, kamu harus tetap rendah hati. Mendengar sang ibu berkata seperti itu, Nana langsung pergi meninggalkan ibu dan temannya itu. Sang ibu terlihat sedih dengan sikap anaknya itu. Ia awalnya bangga karena anaknya berprestasi. Namun melihat sikap Nana tadi, sang ibu merasa sedih. Nah adik-adik, membanggakan orang tua bukan hanya melalui prestasi di sekolah atau di sekolah minggu. Misalkan adik-adik ranking di kelas, juara lomba, atau juara lomba menghafal ayat emas Alkitab. Tetapi sikap dan perbuatan baik adik-adik harus menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tidak seperti Nana tadi, ya, dia sombong karena dia sudah juara, karena dia sudah suaranya paling bagus, dia sombong. Itu menandakan bukan anak-anak Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan adik-adik cara menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan juga Tuhan. Apa saja yang dapat membanggakan orang tua? Yang pertama, patuh pada perintah orang tua. Contohnya, kalau disuruh mama atau bapak ibadah sekolah minggu, langsung dilaksanakan tanpa bersungut-sungut atau marah-marah. Kalau disuruh belajar, langsung dilaksanakan. Tanpa disuruh pun, adik-adik sudah ingat waktunya belajar. Kalau orang tua minta tolong bersihkan rumah, atau mamanya minta tolong belikan sesuatu ke warung, adik-adik harus langsung mengerjakannya. Kalau disuruh menjaga adiknya, langsung mau. Jangan bilang, tunggu mak, ntar dulu mak, tanggung mak. Jangan banyak alasan. Perintah orang tua harus segera dilaksanakan atau dilakukan. Yang kedua yaitu rendah hati. Contohnya ketika adik-adik dapat juara atau dapat ranking di kelas atau juara lomba apapun, jangan menjadi sombong atau merasa paling hebat. Adik-adik harus tetap rendah hati. Contoh yang lain, misalnya adik-adik punya mainan baru, baju baru, tas baru, atau HP baru. Jangan dipamer-pamerin ke teman-teman yang lain. Misalnya lagi, kalau sedang buat kreativitas di sekolah minggu, nih, jangan mengejek kreativitas punya adik atau punya abangnya yang kurang bagus atau kurang rapi. Yang ketiga yaitu sopan dan ramah. Contohnya kalau adik-adik ketemu kakak atau inang guru sekolah minggu, bapak ibu guru di sekolah, atau orang yang lebih tua, adik-adik harus mau menyapa atau menegur dengan sopan dan santun dan ramah. Jangan malah bersembunyi,
malu ketemu. Meskipun pada saat ini kita tidak bisa bersalaman dengan orang yang lebih tua karena situasi COVID-19 ini tidak menjadi alasan adik-adik untuk tidak menyapa atau menegur orang yang lebih tua. Terlebih lagi ketika di rumah, adik-adik lebih mementingkan HP-nya. Ketika dipanggil orang tua, pura-pura tidak dengar. Kadang-kadang menjawabnya pun tidak sopan, bentak-bentak. "Iya mak, tunggu dulu mak." Marah-marah sama orang tua di rumah. Nah, sifat seperti itu bukan membanggakan orang tua, melainkan membuat orang tua menjadi sedih. Itulah cara membanggakan orang tua. Nah, sekarang cara membanggakan Tuhan. Yang pertama, rajin berdoa. Seperti khotbah minggu lalu, adik-adik diajarkan untuk selalu rajin berdoa. Di mana saja, kapan saja. Yang kedua, rajin baca firman Tuhan. Bisa adik-adik lakukan dengan membaca 1 ayat 1 hari. Atau yang kelas besar, 1 pasal 1 hari. Yang ketiga, rajin beribadah. Kakak dan Inang guru sekolah minggu tahu loh siapa saja yang rajin ibadah. Dari kreativitas yang adik-adik kirim setiap minggunya. Tapi jangan hanya kirim foto kreativitas saja. Adik-adik harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jika semua itu sudah adik-adik lakukan, orang tua kita akan merasa bangga, terlebih lagi Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, mulai sekarang jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua dan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dalam ibadah kami, dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau membimbing kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua kami, terlebih Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita puji Tuhan, tangaku namek-mek. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan.
Tuhan, terimalah persembahan kami, semoga menjadi kemuliaan dan sukacita bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita berdoa, doa yang diajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kerjakan kreativitas kita. Apa kreativitas kita hari ini? Siapa yang tidak bangga menjadi anak Tuhan Yesus? Kakak bangga, kalian juga bangga. Kemarin juga adik-adik ada peristiwa yang membanggakan. Kita dapat medali emas di Olimpiade. Dan dua kakak-kakak itu tadi, Gracia dan Apriana, mendapatkan medali. Medali emas, tanda kehormatan, tanda bangga. Indonesia menang di Olimpiade. Tetapi adik-adik, ada bentuk lain. Selain berbentuk medali, anak Tuhan Yesus mendapatkan PIN. PIN menjadi anak kebanggaan Tuhan Yesus. Hari ini kreativitas kita membuat PIN aku anak kebanggaan Tuhan Yesus. Bahan-bahannya adik-adik adalah sebagai berikut. Ayo kita sama-sama perhatikan cara membuatnya. Yang pertama, adik-adik, kita membuat lingkaran dari lipatan-lipatan seperti membuat kipas. Kalau kipas 180 derajat, kalau ini kita berbentuk lingkaran. Caranya kita ambil kertas origami, kakak pakai warna biru. Kemudian adik-adik lipat origami ini. Adik-adik lipat lebih kurang 1 atau 2 cm. Tidak usah terlalu kecil-kecil ya adik-adik ya. Kemudian dari ujung ke ujung harus rapi. Kemudian dibalik, adik lipat kembali. Dibalik lagi. Sampai nanti jadinya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu, setelah adik-adik melipatnya, adik-adik ambil gunting, adik-adik bagi menjadi 3 bagian. Oke, menjadi 3 bagian seperti ini. 1, 2, 3. Oke, adik-adik lihat, ada 3 bagian. Kemudian ujung kertas yang sudah kita lipat dan kita bagi 3, kita lem. Ada yang bisa pakai lem apa aja, lem uhu, ya, lem fox, disatukan semuanya seperti ini, dan kita buat lingkaran sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Supaya ininya tidak goyang, tengahnya adik-adik, tengah belakang dan tengah depan, adik-adik kasih sedikit selotip. Ya. Langkah yang kedua, adik-adik kita ambil kertas koncord, lalu kita buat lingkaran seperti ini. Lingkarannya jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik gunting, hasilnya seperti ini. Adik-adik tulis di tengah-tengahnya, aku anak kebanggaan Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik boleh warnai, adik-adik boleh kasih glitter, atau adik-adik boleh kasih bintang-bintang atau gambar love, sekreatif mungkin ya adik-adik ya. Lalu kita tempelkan di lipatan lingkaran tadi. Ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Langkah yang ketiga, kita membuat pitanya. Pitanya nggak usah kita beli pita, kita tetap pakai origami ya. Tadi ya ada 2 origami.
dengan warna lain. Kakak pakai warna kuning. Lalu adik-adik bentuk seperti ini pitanya. Ya, segi panjang. Di ujungnya adik-adik buat seperti segitiga. Lalu adik-adik gunting, hasilnya seperti ini. Kemudian adik-adik lem, tempelkan di belakang. Nah, di belakang lipatan yang sudah kita kasih judul anak kebanggaan Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa, karena ini mau ditempelkan di dada kita sebelah kiri, adik-adik kasih ya double tip seperti ini dari tampak belakang, dan ini dari tampak depan. Nah, adik-adik boleh buka sehingga adik-adik tempel begini. Nah, adik-adik dapat penghargaan. Adik-adik harus semangat karena sudah mendapat pin anak Tuhan Yesus, kebanggaan Tuhan Yesus. Inilah adik-adik kreativitas kita hari ini. Adik-adik tetap ya jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kalau ketemu orang. Adik-adik juga kalau keluar yang penting-penting aja ya. Sampai ketemu lagi kita. Salam sehat. Minggu depan kita ketemu lagi. Dadah.